A. Pandangan sejarah. Menurut Hutum Fatum, dalam diri manusia bersumber dari alam pikiran Yunani. Manusia pada dasarnya sama dengan jagat raya, alam. Manusia disebut mikrokosmos, alam kecil. Jagat raya disebut makrokosmos, alam raya. B. Pandangan sejarah. Menurut Santo Agustinus, menulis pandangannya tentang sejarah dalam karya yang dikenal Civitas D. Kerajaan Tuhan. Manusia tidak bebas menentukan nasibnya sendiri, ia menerima nasibnya dari Tuhan, apa yang diterima sebagai kehendak Tuhan. C. Teori progresif linear. Menurut Ibnu Khaldun, ia mendefinisikan sejarah adalah cara catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat itu, seperti kelahiran, keramah tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain. Filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun yaitu mengkaji fenomena-fenomena sosial secara lebih umum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, mengkajinya dari segi tujuan yang ingin dicapai serta hukum mutlak yang mengendalikannya sepanjang sejarah. Konsep gerak sejarah Ibnu Khaldun mengikuti pada 3 aliran filsafat sejarah. Pertama, aliran sejarah sosial. Aliran ini berpendapat bahwa fenomena-fenomena sosial dapat ditafsirkan dan teori-teorinya dapat diuraikan dari fakta-fakta sejarah. Kedua, aliran ekonomi. Aliran ini menafsirkan sejarah secara materialistis dan menguraikan fenomena-fenomena sosial secara ekonomis. Ketiga, aliran geografis. Aliran ini memandang manusia sebagai putra lingkungan alam dan kondisi-kondisi alam di sekitarnya. D. Pandangan sejarah menurut Gimbachian Foucault, perjalanan sejarah bukanlah seperti roda yang berputar mengitari dirinya sendiri sehingga mungkin seorang filsuf meramalkan terjadinya hal-hal yang sama pada masa depan. Teori sejarah menurut Owal Spengler. Dalil Spengler bahwa kehidupan sebuah kebudayaan dalam segala-galanya sama dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, dan berkehidupan manusia. F. Pandangan dan teori sejarah Arnold J. Toynbee. Pemikiran Toynbee tentang peradaban adalah bahwa sejarah peradaban selalu mengikuti alur mulai dari kemunculan hingga kehancuran, seandainya dengan hukum siklus. Senada dengan hukum siklus. G. Teori sejarah menurut Murtada Mutahari beranggapan bahwa sejarah merupakan suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolusi atau perubahan secara alami. C. Pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia memiliki Pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Pemikiran Muhyamin ialah dengan cara pemusatan pemikiran kepada segala kejadian dan peristiwa sejarah Indonesia dalam hubungan dengan sejarah pada umumnya, serta isi kajian filsafat sejarah nasional mempunyai 4 dasar kajian. Pertama, kebenaran. 2, sejarah Indonesia. 3, tafsiran sintesa. Dan 4, nasionalisme Indonesia. Pemikiran Sartono Karjoningro. Sejarah adalah masalah. Pemikiran Sartono Kartodirjo. Sejarah adalah masalah fundamental bagi hidup manusia yang memberi harapan dan makna baginya. Jelaslah bahwa jawaban terhadap pertanyaan tersebut bersangkut paut dengan sejarah sebagai pengalaman empiris, tetapi lebih berkaitan dengan pemikiran spekulatif mengenai hal-hal filsafat sejarah. Itu tadi rangkuman bab 3. Selanjutnya kita akan itu tadi rangkuman dari bab 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bab 3. Tunggu selanjutnya ya. Yoyoan di sini melanjutkan video yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang teori dan pemikiran sejarah. Pemahaman tentang teori. Menciptakan suatu teori haruslah melalui sesuatu rangkaian percobaan penelitian yang rumit dan memakan waktu yang lama, barulah seorang ilmuwan dapat menciptakannya. Lanjut teori-teori dalam sejarah. Yang pertama ada teori gerak sejarah. Ada 3 aliran atau konsepsi pengkajian sejarah yang berpengaruh dalam ilmu sejarah. Di antaranya adalah aliran pertama memandang bahwa kejadian sejarah atau peristiwa sebagai ulangan dari kejadian terdahulu.
Aliran kedua, aliran religius, menafsirkan bahwa segala kejadian dalam sejarah semata-mata karena kehendak Tuhan. Aliran ketiga, aliran evolusi, memandang seluruh kejadian dalam panggung sejarah manusia adalah suatu garis yang menarik dan memikat ke arah kemajuan dan kesempurnaan. Yang kedua, teori sejarah persebaran kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berusaha mencari teman karena manusia hidup bermasyarakat. Teori Heolitik, dalam sejarah kebudayaannya, dunia pada zaman purbakala pernah terjadi sebuah peristiwa difusi besar yang berpangkal di Mesir, kemudian bergerak ke arah timur sampai ke daerah yang sangat jauh. Kesimpulannya ialah Mesir adalah pusat peradaban dan kebudayaan manusia. Lanjut, teori Cultural Revolution terjadi melalui tahapan Neolithic Revolution, Urban Revolution, Revolution in Human Knowledge, and Industrial Revolution. Perubahan ini sangat besar, artinya melihat akan dampak yang sangat mendalam serta sangat meluas di dalam sistem perekonomian dan kebudayaan manusia. Lanjut, teori cultural change menekankan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Kebudayaan itu berkembang multilinear dan evolusi kausal. Teori atau konsep inti kebudayaan mempunyai konsentrasi yang lebih erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan dan penyusunan tata ekonomi. Inti kebudayaan dan pendekatan ekologi kebudayaan akan memiliki kesan yang kuat tentang cara adaptasi dengan alam sekitarnya. Ketiga, pandangan dan teori sejarah. Ilmu sejarah menyelidiki arti, tujuan, gerak sejarah, isi, bentuk, makna, tafsiran sejarah, dan sebagainya. Masalah tersebut dapat dikaitkan sejarah sebuah teori karena ilmu sejarah menyelidiki tentang dasar-dasar pengertian sejarah. A. Pandangan sejarah menurut hukum fatum. Hukum fatum dalam diri manusia bersumber dari alam pikiran Yunani. Manusia